Silakan masuk. Permisi Mbak. Ya, silakan duduk sini. Terima kasih Mbak. Selamat siang. Ini dengan Tessa kan? Ya, itu Mbak, saya Tessa. Perkenalkan, saya Yola, konselor kamu pada hari ini yang akan menemani sesi kamu pada hari ini. Nah, bagaimana Tessa kabarnya? Kabar saya baik sih Mbak, cuma beberapa hari ini saya merasa lelah, merasa capek, merasa pusing gitu karena tugas sih lebih banyak. Padahal saya juga ada kesibukan lain kayak ada organisasi atau apa. Tapi lebih ke tugas. Iya, kelihatan ya kalau kamu kayaknya lagi capek, lagi banyak pikiran gitu ya. Ya, Mbak. Gimana tadi perjalanan ke sini lancar? Perjalanan sih lancar sih Mbak. Walaupun agak macet sedikit tapi lancar. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit ya. Sesi ini berlangsung sekitar 45 menit Tessa. Dan semua yang kamu ceritakan ini akan bersifat rahasia. Jadi kamu bisa bercerita dengan nyaman, kamu bisa terbuka, kamu bisa mengungkapkan apapun yang ingin kamu ungkapkan kepada saya selama kamu percaya pada saya. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu? Udah nggak ada sebagai jelas. Oke, baik. Kalau boleh tahu, apa yang paling mengganggu pikiran kamu saat ini, Tessa? Yang mengganggu pikiran saya sih seperti yang saya bilang tadi, yang Mbak, saya itu sebenarnya mahasiswa, cuman saya banyak kegiatan di luar. Tapi yang sangat-sangat mengganggu pikiran saya ini tugas-tugas saya sih Mbak. Saya merasa tugas ini terlalu banyak dan juga terlalu mepet dan lainnya. Jadi itu yang paling mengganggu pikiran saya sekarang. Oh, berarti kamu ini sekarang lagi cemas karena tugas-tugas ya? Ya, cuma karena tugasnya itu tadi mepet-mepet deadline. Kalau boleh tahu, kamu sekarang semester berapa? Saya sekarang semester 4 Mbak, masih baru. Oh, berarti ini semester yang lagi padat-padatnya dengan jadwal. Betul Mbak. Tugas-tugasnya juga pasti lebih makin banyak. Iya, sudah semakin meningkat ya semesternya. Nah, biasanya kecemasan itu munculnya kapan, Tessa, kalau boleh tahu? Kalau kecemasan karena tugas itu tadi Mbak, munculnya itu ketika saya mengerjakan tugas itu terlalu mepet deadline, jadi itu saya sering pusing. Jadi hasil saya sering pusing-pusing sendiri, mendem-mendem sendiri gitu Mbak, karena tugas-tugasnya tadi mepet sama deadline. Berarti kalau misalnya kamu sudah mendapatkan tugas yang mepet deadline, kamu belum mengerjakan, tapi kamu udah panik duluan. Iya, sudah panik, pusing duluan, takut ini tugasnya nanti nggak selesai atau gimana gitu sih Mbak. Itu berarti kamu merasa cemas banget gitu Iya, kan? betul Mbak. Nah, jadi kalau misalnya kecemasan itu terjadi, kamu mengalami kecemasan tersebut, biasanya kamu ngapain, Tessa, supaya lebih tenang gitu? Kalau saya sih, saya biasa pendam-pendam sendiri Mbak. Saya tuh mikirin sendiri gimana ya cara tugasnya biar cepat selesai, maksudnya biar nggak numpuk gitu. Jadi tugas-tugas itu kalau sudah mepet-mepet deadline, seusaha saya bisa kerjakan sendiri, tapi tetap lagi balik. Kalau saya tuh lebih sering mendem-pendem sendiri tugasnya. Berarti kamu ini kalau sedang mengalami kecemasan, panik, kamu lebih baik memendam itu sendiri. Iya, betul Mbak. Saya lebih sering mendem sendiri. Pasti itu sangat melelahkan ya. Capek banget sih Mbak, di pikiran dan di badan tuh capek banget. Nah, jadi gini Tessa, kalau misalnya pikiran kamu itu sedang riuh, sedang sibuk, sedang panik, cemas, kamu bisa mencari seseorang untuk bercerita. Nah, seseorang itu yang kamu percaya atau yang kamu harap dia bisa mendengarkan dan merespon kamu agar kamu tidak memendam itu sendirian, agar kamu tidak cemas secara berlebihan. Ya? Karena apa ya? Pikiran kamu itu kalau misalnya kamu cemas tapi kamu malah pendam itu sendiri, nanti pikiran kamu akan berisik, tidak fokus, akan terganggu, malah mengganggu tugas-tugas yang belum dikerjakan lainnya. Ketika pikiran itu terus berjalan tetapi kamu belum bisa memulai pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, itu akan mengganggu. Kalau biasanya kalau cemas, panik itu kamu langsung pusing atau gimana? Langsung mumet sih Mbak, langsung kayak gelisah gitu, bingung
keadaan itu bisa berubah seperti apa gitu? Apa yang kamu harapkan? Kalau saya sih, saya ini lebih tenang ketika ada tugas-tugas itu mepet deadline. Saya juga pengen berusaha ya tadi lebih tenang untuk mengerjakan tugasnya. Jadi saya nggak panik gitu mengerjakan tugas kalau udah mepet deadline. Ya, baik. Berarti sekarang kita fokus supaya kamu bisa lebih tenang dan tidak merasa terburu-buru kalau menghadapi sesuatu ya. Nah, kita bisa mulai dari hal sederhana Tessa. Jadi, coba tidak melihat semua tugas itu datang sekaligus atau harus dikerjakan sekaligus. Tetapi, pilih salah satu dulu, kerjakan salah satu secara bertahap agar kamu tidak merasa bahwa kamu dikejar oleh semua tugas-tugas itu, agar semuanya tidak terlihat menumpuk. Memang sudah mendekati deadline, tapi ketika kamu panik, kamu justru tidak akan fokus untuk mengerjakan tugas-tugasmu. Nah, jadi mulai dari hal sederhana. Kamu bisa pilih salah satu dulu yang paling prioritas, lalu kerjakan tugas itu. Kemudian kamu bisa tenang dan mengerjakan tugas yang lainnya, sehingga bisa mengurangi kecemasan dan rasa panik kamu. Gitu ya. Karena kadang rasa panik itu muncul kalau semuanya itu terlihat menumpuk gitu, terlihat riuh dan banyak belum dikerjakan ya. Bisa dikerjakan secara bertahap. Kemudian tadi kalau misalnya kamu merasa kamu lagi banyak pikiran, kamu bisa mencari seseorang untuk menjadi teman bercerita agar kamu tidak memendam itu sendiri ya Tessa. Nah, kalau kamu berkenan, kamu juga bisa mencoba membawa ini ke dalam doa. Nah, jadi kamu bisa bawa ke dalam doa. Itu nggak harus doa yang panjang, nggak harus doa yang 1 jam 2 jam, enggak. Tetapi sampaikan aja apa yang kamu rasa. Kamu tenang ketika kamu berdoa, kamu jujur aja. Kamu lagi ngerasain apa, panik, capek, lelah atau apa. Karena kadang dari situ kita bisa belajar untuk lebih tenang lagi. Karena kita sadar bahwa kita itu tidak sendirian, tetapi ada orang-orang di sekitar kita, ada Tuhan, sehingga rasa panik kita itu, rasa cemas kita bisa berkurang, kita bisa lebih tenang. Jadi nanti mungkin saya akan lebih mengajak teman-teman untuk bercerita saja. Jadi saya nggak mendem-mendem semuanya itu sendiri. Ya, mungkin kamu bisa mulai pelan-pelan. Nggak harus langsung hari ini memulai langsung bisa berubah gitu. Nggak harus seperti itu. Kamu bisa mulai pelan-pelan dulu dari hal-hal sederhana tadi, hal-hal kecil tadi, sehingga kamu merasa tenang dan kamu bisa berubah. Terima kasih Mbak. Ya. Sarannya. Nah, baik Tessa. Kita sudah sampai di sesi akhir pada hari ini. Tadi kamu sudah membahas kecemasan yang kamu rasakan. Tadi kamu juga sudah mengungkapkan pikiran-pikiran kamu yang mengganggu selama ini apa, yang membuat kamu pusing itu apa. Jadi mulai sekarang kamu bisa mencoba dari hal-hal kecil tersebut ya, mulai dari tugas-tugas kuliah tadi, terus kalau misalnya ada masalah bisa diceritakan kepada orang lain yang kamu percaya, sehingga kamu bisa mencoba untuk lebih tenang menjalani hidup ya. Terutama kan sekarang kamu lagi fokus-fokusnya semester 4 ya, banyak tugas, jadi kamu gak boleh cemas-cemas yang berlebihan. Kamu harus belajar untuk mengontrol itu semua. Kamu harus belajar tidak melihat tugas itu secara sekaligus ya. Kerjakan itu secara bertahap. Jangan paksa otak kamu untuk berpikir secara keras dan berlebihan. Nanti kamu bisa pusing, kamu sakit, nanti malah nggak fokus mengerjakan yang lainnya. Ya, jadi sesi kita pada hari ini selesai. Terima kasih kamu sudah mau bercerita kepada saya. Terima kasih kamu sudah percaya pada saya. Terima kasih yang atas saran-sarannya sudah memberikan. Jadi saya sekarang udah cukup lega, saya sudah menceritakan semuanya. Ya. Saya pamit dulu ya Mbak, saya ada kegiatan-kegiatan lain. Hai. Terima kasih Mbak. Ya, hati-hati, semangat kuliahnya. Ingat, kalau punya masalah jangan dipendam sendiri. Tapi kalau kamu memang belum siap untuk menceritakannya,
nggak apa-apa, yang penting kamu bisa mengontrol kecemasan kamu biar kamu tidak panik lagi. Terima kasih ya, hati-hati di jalan.